Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam KBM Daring hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang mileage system. Apa itu mileage system? Mileage system adalah satu sistem perhitungan tarif penerbangan internasional yang berdasarkan dengan jarak. Berbeda dengan perhitungan tarif penerbangan domestik yang berdasarkan pada sektor, yaitu dengan sistem perhitungan kita mencari dulu fare basis, kemudian kita tambahkan PPN 10%, kemudian kita tambahkan IWJR, kemudian kita tambahkan airport tax, baru kita dapatkan total fare yang harus dibayar oleh penumpang dari point of origin ke point of destination. Untuk perhitungan tarif penerbangan internasional, maka perhitungannya nanti berdasarkan pada jarak tempuh yang dilalui oleh penumpang dari point of origin ke point of destination. Tentunya sangat berbeda dengan perhitungan tarif penerbangan internasional. Penerbangan domestik. Baik, kita akan pelajari apa itu mileage system. Mileage system adalah prinsip perhitungan berdasarkan jarak yang ditetapkan oleh IATA yang merupakan dasar dari harga publish atau harga normal yang ada di dalam AR tarif yang dikeluarkan oleh IATA untuk menghindari persaingan di antara perusahaan penerbangan. Ya. Oke. Ada beberapa yang perlu kita pahami di dalam perhitungan tarif penerbangan internasional mileage system. Yang pertama, kita perlu mengenal dulu unsur-unsur dasar di dalam mileage system. Bahwa unsur-unsur dasar mileage system ada 3. Yang pertama adalah maximum permitted mileage atau biasa disebut dengan MPM. Kemudian yang kedua adalah ticketed point mileage, ya. Ini adalah jarak sebenarnya dari satu poin ke poin berikutnya atau jarak sebenarnya antar kota. Kemudian yang ketiga adalah excess mileage surcharge atau tambahan biaya yang nanti akan kita berikan kepada penumpang apabila TPM pada poin 2 melebihi besarnya nilai MPM pada poin 1. Kalau tadi ada unsur dasar, maka ada beberapa unsur tambahan yang melengkapi pada perhitungan mileage system. Yang pertama adalah EMA atau Extra Mileage Allowance. Yang kedua adalah stopover. Yang ketiga adalah Higher Intermediate Fare atau HIF. Yang keempat adalah Limitation on Indirect Travel. Yang kelima adalah ketentuan khusus untuk sebuah perjalanan satu jalan atau one way journey. Oke, kita akan mulai bagaimana penerapan mileage system di dalam perhitungan tarif penerbangan internasional. Yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu apakah rute penerbangan yang akan kita hitung dari point of origin ke point of destination diperbolehkan untuk menggunakan tarif langsung atau yang biasa disebut dengan through fare. Through fare ini merupakan harga langsung yang ada atau kita temukan di dalam passenger air tarif dari point of origin ke point of destination, ya. Jadi harga ini nanti akan kita temukan di dalam buku PAT, passenger air tarif. Nah, through fare ini nanti akan ditandai dengan adanya NUC, ya, atau harga tarif dalam bentuk NUC dari point of origin ke point of destination dengan adanya batasan angka mileage di antara keduanya yang nanti kita sebut dengan MPM. Kita cek kembali pada PowerPoint currency system. How to calculate the currency, ya. Bagaimana sistem currency yang akan kita pergunakan. NUC merupakan mata uang fiktif yang ditetapkan oleh IATA hanya untuk melakukan perhitungan tarif penerbangan internasional saja dan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam penerapan
mileage system. Yang pertama kita lakukan cek MPM untuk tarif penerbangan yang akan kita hitung dari point of origin ke point of destination berdasarkan global indicator yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka buku modul tiket penerbangan internasional pada bab 3 halaman 38. Nah, jadi langkah yang pertama adalah cek MPM untuk tarif penerbangan yang akan kita hitung dari origin ke destination berdasarkan global indikator yang sudah ditentukan di dalam passenger air tariff. Selanjutnya adalah temukan TPM dari poin per poin dari rute penerbangan yang dilakukan oleh penumpang dari origin ke destination sesuai dengan rute yang dilalui. Apa itu nanti MPM, TPM akan kita bahas secara detail. Selanjutnya, jumlahkan TPM yang sudah kita dapatkan dari origin ke destination. Setelah kita jumlahkan, maka kita lakukan perbandingan antara MPM dan total TPM yang kita peroleh. Apakah total TPM kurang atau sama atau melebihi dari MPM yang ditetapkan di dalam PAT? Apabila total TPM kurang atau sama dengan MPM, maka true fare atau harga yang tercantum di dalam PAT dalam bentuk NUC tadi bisa langsung kita berikan kepada penumpang tanpa ada tambahan biaya apapun. Nah, sesudah kita dapatkan NUC-nya, maka kita rubah nanti NUC itu ke dalam bentuk LGF. Sehingga nanti bisa dibayar oleh penumpang sesuai dengan mata uang negara asal keberangkatan. Bagaimana cara mengubah NUC ke dalam LCF atau Local Currency Fare? Cek kembali di dalam PowerPoint Currency System yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk mengubah NUC ke dalam LCF, kita cukup mengalihkan NUC kita kalikan dengan ROE. ROE itu apa? Rate of exchange, yaitu nilai atau konversi yang kita gunakan untuk mengubah ke dalam LCF. Di mana kita temukan di dalam passenger air tarif di halaman depan pada currency rules. Nah, lanjut. Nah, berbicara tentang MPM, tadi sudah saya sebutkan, langkah pertama adalah menentukan MPM. MPM adalah maksimum jarak atau jarak tertinggi atau terjauh yang diperbolehkan untuk diterbangi dari origin ke destination. Kita ambil contoh, rutenya dari Jakarta, Singapura, Bangkok, Tokyo. Kemudian kita sudah tentukan global indikatornya EH, dan di dalam PAT kita temukan bahwa MPM-nya untuk global indikator EH itu sebesar 4.333 mil. Nah, sesudah kita temukan MPM di dalam PAT, maka kita lakukan cek untuk TPM. TPM itu apa? Jarak sebenarnya antara kota-kota di mana penumpang mengadakan stopover atau transfer. Jadi nanti akan kita hitung semua jarak yang dilalui oleh penumpang dari origin sampai dengan destination. Pada contoh, ya, untuk rute Jakarta, Singapura, Bangkok, Tokyo, maka kita harus mencari TPM untuk rute atau kota-kota yang dilalui oleh penumpang tersebut. Dengan MPM EH 4.333, maka kita cek TPM-nya berapa. TPM bisa kita cek atau bisa kita dapatkan di dalam passenger pada TPM list, ya, yang ada di buku passenger air tarif. Oke. Dari Jakarta ke Singapura kita temukan angka 557.
Untuk menemukan TPM ini boleh kita bolak-balik. Apabila kita tidak menemukan Jakarta Singapura, coba kita cek di Singapura Jakarta. Kemudian untuk Singapura Bangkok ada angka 897. Kemudian Bangkok ke Tokyo TPM-nya adalah 2868, sehingga total TPM dari Jakarta ke Tokyo dengan poin intermediate-nya Singapura Bangkok, total TPM yang kita peroleh adalah sebesar 4.322. Nah, ini kita masukkan ke dalam perhitungan tarif atau kita susun. Tadi rutenya adalah Jakarta, Singapura, Bangkok, Tokyo. Kemudian global indikatornya EH, COC-nya adalah Indonesia, COC adalah Country of Commencement Travel, negara asal keberangkatan, di mana nanti dari negara itulah kita akan melakukan pembayaran. Untuk currency-nya, kenapa bukan IDR tetapi USD? Karena untuk perhitungan internasional Indonesia menggunakan USD, ya, United States Dollar, ya, jadi pakai dolar Amerika. ROE yang kita dapatkan di dalam passenger air tarif adalah sebesar 1.0000. Selanjutnya NUC yang kita dapatkan dari Jakarta, Singapura, Bangkok, Tokyo, ya. Dari Jakarta ke Tokyo NUC-nya adalah sebesar 1174.00. MPM tadi yang kita peroleh adalah 4.333 dengan global indikator EH. Selanjutnya total TPM yang sudah kita dapatkan dari Jakarta, Singapura, Bangkok, Tokyo adalah sebesar 4.322. Maka LCF-nya atau total fare yang akan kita bayar adalah NUC yang kita dapatkan tadi sebesar 1.174, kita kalikan ROE 1.000. Ketika NUC sudah kita kalikan dengan ROE, maka mata uang berubah menjadi USD. Kalau mata uang sudah berubah dengan USD, maka ini nanti baru kita bisa lakukan pembayaran, karena NUC adalah mata uang fiktif. Di dalam currency rules kita dapatkan rounding up unitnya 1 dengan desimalnya 2, sehingga total yang harus dibayar oleh penumpang adalah sebesar 1.774 US dollar. Nah, jika total TPM lebih MPM, maka nanti akan dikenakan EMS. Kalau yang perhitungan tadi total TPM-nya tidak melebihi dari MPM. Nah, nanti pada kasus berikutnya, apabila ada perhitungan dari origin ke destination, di mana kita menemukan total TPM-nya melebihi MPM, maka kita harus menentukan besarnya EMS. Ya, apa itu EMS? Adalah excess mileage surcharge, nilai tambahan yang harus kita bayarkan. Nah, untuk EMS akan kita pelajari lebih lanjut pada materi khusus EMS. Silahkan untuk materi hari ini kalian pelajari dengan sebaik-baiknya dan dilihat pada buku modul bab 3.